Bagi aku, strength training udah paling bagus menurut gue. Buat aku ya, yang pasti kita pengen jadi yang terbaik di dunia. Ini yang bisa dilakukan terus-menerus sampai ujung umur lah. Mungkin karena deadlift Prince ini, gue mau ngejar world record deadlift. Terus kalau bisa, dalam nama Yesus kita kejar jadi juara dunia powerlifting. Oke guys, sekarang kita udah sama salah satu jawaranya powerlifting yang dulu sering banget dikenal sama deadlift Prince. Ini dia, Keglis Dagen. Thank you bro udah datang. Nah ini Keglis Dagen ini merupakan salah satu BA juga dari Magnus. Tapi sebelum kita ngomongin soal Magnus atau BA ini ya, kita pengen ngulik nih sama bro Keglis tuh latar belakangnya gimana sih. Nah bro, kalau boleh tahu, lu tuh memang seneng banget jadi kuat? Apa lu tuh udah cinta banget sama strength training dari dulu? Atau gimana sih? Kalau kita ngomongin training ya, olahraga, memang dari kecil aku udah demen banget olahraga. Demen olahraga dari kecil, oke. Strength training itu aku bener-bener ngedalamin strength training berarti 2018. 2018, dari situ baru mulai coba, oh demen nih main berat, cuma memang ya masih ego, masih dengan teknik yang salah. 2019 baru kenal powerlifting. Baru dari situ kayak, oh gini ternyata cara powerlifting yang benar, ada rules-nya, misalnya dari squat, ada depth-nya, dari bench, deadlift, semua ada rules-nya. Dari situ baru belajar. Oke, nah tapi menurut gue dari 2018 nih ya, sampai dengan detik ini tahun 2025 nih, itu kan cukup lama ya. Apa sih yang bikin lu tuh kayak suka banget tah olahraganya atau latihannya, strength training ini? Istilahnya kan banyak ya olahraga yang bagus juga tuh, kayak misalkan sekarang nih lagi ngetren-ngetrennya sepeda, lari. Tapi kenapa lu tetap stick di dunia powerlifting dari 2018 itu? Karena bagi aku ini yang bisa dilakukan terus-menerus sampai ujung umur lah. Kalau kita ngomong kayak olahraga lain mungkin di umur tertentu udah agak sulit. Tapi misalnya kalau kita ngomong strength training, bahkan kita ngomong kayak nenek-nenek umur 90 aja masih bisa tetap kayak latihan squat. Walaupun mungkin terbatas. Dia cuma bisa dari duduk di kursi, berdiri. Jadi kayak seated squat, nah ya squat masih bisa dilakuin dan ada fungsinya. Dia ntar masih bisa tetap bisa jalan, masih bisa tegak. Strength training udah paling bagus menurut gue. Buat aku ya. Jadi istilahnya bagi lu, dengan lu istilahnya berlatih di strength training atau mungkin bisa gue bilang powerlifting, istilahnya angkat beban lah, itu bisa memberikan dampak positif buat lu bahkan sampai usia lanjut sekalipun gitu bro. Iya. Nah terus bro, ini kan kalau gue lihat-lihat nih ya, lu itu prestasi udah banyak, ikut kompetisi udah banyak, bahkan kalau nggak salah ya, lu sampai ambil sertifikasi personal trainer lah, trainer, dan lu punya program coaching sendiri, kalau nggak salah namanya Titan Force ya? Iya, Titan Force Elite. Nah sebenarnya lu tuh pengen mau tampil atau pengen seberapa kuat lagi sih bro dengan di posisi lu sekarang? Emang lu belum merasa paling kuat atau kayak gimana gitu bro? Buat pencapaian ya, bagi aku manusia nggak akan pernah puas ya. Kita nggak bakal ada ujungnya sampai mana kita mau kejar. Tapi kalau untuk kayak kita ngomong Titan Force Elite, itu caraku buat ngebantu orang-orang yang belum ngerti teknik, belum ngerti program, mereka mau improve angkatan biar nggak cedera gimana. Karena di titikku dulu belum ada yang namanya, ada mungkin pelatih, cuma karena belum luas informasinya, belum ada, pertandingan juga masih dikit ya dulu. Dulu aku latihan sembarangan, max out terus, ego lifting. Nah dari situ ya banyak cedera, nggak bisa improve. Nah dari situ aku belajar gimana nih caranya. Makanya aku sampai ngambil sertifikasi, belajar lagi, dan ya sekarang mau ngebantu yang lain. Oke, jadi istilahnya di satu sisi dengan selain lu mencapai istilahnya goals pribadi itu tadi, lu istilahnya pengen jangan sampai nih orang-orang yang kayak pengen terjun ke dunia ini malah cedera, justru mulainya sustain, salah. Oke. Nah sekarang baik lagi deh bro ke goals lu. Tadi kan kalau gue lihat nih ya, kita lihat lu tuh prestasi udah banyak, bahkan sampai bikin PT. Sebenarnya apa sih harapan atau goals yang pengen lu capai lah dan capai? Oke, buat diri sendiri dulu. Buat karir powerliftingku ya kita ngomongnya. Yang pasti kita pengen jadi yang terbaik di dunia. Mungkin karena deadlift Prince ini, gue mau ngejar world record deadlift. Terus kalau bisa, dalam nama Yesus kita kejar jadi juara dunia powerlifting. Amin. Nah, kalau dari sisi buat community lah ya kita ngomongnya. Murid-muridku, orang-orang yang belajar sama aku dari segala usia ya kita ngomongnya.
bisa yang qualifier bisa lolos ke nasional dulu di event nanti ya. Yang udah lolos nasional mungkin bisa nanti tanding ke Asia. Nah, nanti ya mungkin Bisa nyusul lah. Iya, bisa bawa mereka ke event-event dunia. Oke bro, nah sekarang gue mau nanya terkait sama Magnus nih. Maksudnya kan pasti lu punya experience tersendiri lah terkait dengan Magnus. Nah kalau boleh tahu, lu pertama kali kenal brand Magnus, produk Magnus dan sebagainya itu kapan tuh pertama kali? Kalau kita ngomong detail aku tahu Magnus berarti di itu ya MEG 1 ya berarti ya. Yang di BSJ ya berarti. Iya. Itu pertama kali itu ya. Tapi setelah kalau kita ingat-ingat panjang lagi, 2018 aku udah pernah visit di Stronghold. Oh, Stronghold. Iya, sama Tafka dulu. Cafe bener sih, itu dulu memang produknya pakai Magnus juga. Iya. Nah, terus kalau dari lu sendiri bro, dari awal banget lah, di 2018 lu ikut MEG, Australian Game, bahkan udah ikut juga ya beberapa kompetisi ya dari Magnus. Lu kan kalau gue lihat juga lu sempat latihan juga kan di Arrogance ya. Iya. Arrogance juga, di sana juga pakai Magnus. Nah, apa sih yang paling berkesan bagi lu terkait brand yang atas nama Magnus ini? Entah dari produknya, entah dari istilahnya servisnya atau apapun lah yang istilahnya lu rasain banget detik ini sampai lu istilahnya dalam tanda kutip lu mau nih kerjasama sebagai brand ambassador Magnus. Kalau kita ngomongin kayak gitu, kita ngomong balikin ke event powerlifting ya. Oke. Bener-bener event yang all out. Dari mungkin kita lihat dari Kohans dan staff-staffnya semua all out, usahain gimana caranya event powerlifting Magnus Iron Games ini bisa sesuai dengan standar seperti di luar bahkan lebih baik kalau kita lihat. Ya, karena aku 2019 juga pernah ikut di kompetisi di luar negeri ya. Jadi bahkan standarnya menjadi lebih baik di Indo dari yang sebelum. Iya, Indo yang jadi lebih baik dari yang lain lah kita ngomongnya kayak gitu. Terus buat kita ngomong misalnya dari rek aja semuanya kayak event yang di warm up dan ke yang di platform sama gitu. Dan buat bisa ngewujudin itu ini butuh effort yang gede gitu loh, dan ini dananya juga gede, nggak bisa yang kayak iseng-iseng doang sekedar kayak gitu. Dari aku lebih ke event sih, kalau benar-benar sesuatu yang nge-hit banget, Magnus ini all out banget kalau udah bikin event. Dari lu melihat event yang dimana Kohans dan tim Magnus ini istilahnya mereka perhatian sampai sedetail itu bro ya? Iya benar. Baik dari sisi equipmentnya, acaranya, rundownnya. Kalau mereka memberikan perhatian seserius itu, bagaimana dengan produknya dan SMBA? Istilahnya mau kerjasama karena mereka seserius itu gitu. Iya, benar. Ya. Kalau misalnya tadinya kerjanya setengah-setengah, ngelakuin sesuatu, kayak misalnya aja kita kayak rundown ya, itu penting ya bagi gue. Misalnya kalau ngaret dikit ya udah itu normal. Kita human error, kita manusia juga. Tapi kalau misalnya kayak ngaret, kerjanya nggak jelas, terus alat-alat yang disiapkan nggak sesuai dengan standar, ya kan males juga. Ini kita lihat aja kayak misalnya belt, knee sleeve, wrist wrap, semua dan lain-lain kan udah IPL sama USPI approve kan. Nah itu juga salah satu pertimbangan gue buat mau kerjasama jadi BA Magnus. Oke, siap. Thank you banget bro, untuk waktunya kali ini. Saya Inglis Dagon, si paling deadlift prince. Be strong, be Magnus.